Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mengingat bahwa Kekaisaran Starlo tidak bisa menantang Kekaisaran Ryu secara terbuka, sebagai seorang komandan militer yang cerdik, dia sama kuatnya bahkan jika dia menggunakan tentara ajaib. Gelombang pertama tentara ajaib adalah peluru gangguan stasioner. Dalam hal itu, gelombang kedua tentara ajaib adalah 4 legiun Mastro ini. Keempat legiun Surujiwa ini dipimpin oleh orang-orang kuat dari Akademis Rek dan Sekte Tang. Mereka di sini untuk mengalahkan 5 legiun Surujiwa dari tangan yang melindungi bangsa. Kekaisaran Starlo hanya memiliki peluang kemenangan jika mengalahkan 5 legiun Surujiwa ini. Jushi tidak lagi berada di tenda komandan sekarang meskipun dia telah membuat langkah-langkah untuk mencegah peluru gangguan stasioner dari pendaratan. Kota Starlo pasti akan menggunakan metode apapun untuk memaksimalkan efeknya. Kalau tidak akan ada pertempuran untuk dibicarakan. Namun Jushi tidak berharap bahwa jiwa mereka akan terganggu dengan mudah. Namun semua ini tidak penting lagi, yang penting adalah bentrok langsung yang akan terjadi. Melihat bahwa Banteng Toti yang saleh dekat dengan legiun Surujiwa Kekaisaran Ryu, bola cahaya perak yang kuat tiba-tiba dilepaskan. Cahaya perak tiba-tiba bersinar membentuk penghalang cahaya besar. Penghalang ini menelan Banteng Toti yang saleh. Penting untuk menyadari ukuran Banteng Toti yang saleh, bahkan ada beberapa ribu Masroh di atasnya. Dia benar-benar terkandung oleh cahaya perak ini. Bahkan alat jiwa yang terhubung tampaknya tidak begitu kuat. Penatua Swan bagaimanapun adalah limit dulu. Bulan perak tiba-tiba naik langit, tiba-tiba sinar matahari menghilang dari langit. Saat bulan perak naik, penghalang bersinar bersamaan. Serangan ganas Penatua Swan dihentikan begitu saja. Swan Ziwan kehilangan suaranya saat dia berteriak dari atas tembok kota. Bulan perak dahulu, ini Penatua Kong, ini Penatua Kong. Ketika dia menyebutkan kata-kata Penatua Kong, ekspresinya sangat berubah. Wajahnya sebenarnya dipenuhi ketakutan sekarang. Ya, itu ketakutan. Swan Ziwan yang biasanya sangat santai sebenarnya ketakutan sekarang. Tiba-tiba sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah Banteng Toti yang saleh. Meskipun itu bukan serangan terkait, kekuatan gabungan serangan oleh lebih dari 1000 Surujiwa masih menakutkan. Sebagai limit dahulu, tanduk Penatua Swan bersinar terang dengan cahaya kuning. Dia berjuang untuk membebaskan diri dari penghalang perak, namun cahaya perak itu sepertinya permen karet. Dia bisa meregangkan cahaya sebanyak yang dia bisa, tapi dia masih tidak bisa keluar darinya. Semua Masroh juga menunjukkan kekuatan mereka di dalam penghalang. Mereka menyerang penghalang dengan marah, tetapi tidak ada yang lolos. Di dinding kota Starlo, Swan Ziwan bingung ketika dia melihat pemandangan ini. Dia telah berhasil. Dia sebenarnya telah berhasil. Penatua Kong sekarang adalah Surujiwa kelas 10. Dia telah menyatukan kemampuan Flow Transcendent ke dalam alat jiwa. Ini adalah alat jiwa yang dia sebutkan sebelumnya. Artinya dia telah menyatukan alat jiwa yang paling kuat dengan jiwanya sendiri, dengan memanfaatkan kekuatan surga dan bumi. Penghalang cahaya ilahi bulan perak, pagoda dewa kematian, bahkan seperti lelucon di depan alat jiwa ini. Penghalang cahaya ilahi bulan perak. Apa ini? Itu hanya bisa bertahan tetapi tidak bisa menyerang. Banteng Toti yang saleh dan ribuan Masroh sekarang menjadi papan target untuk Kekaisaran Ryu. Dengan legiun Surujiwa Kekaisaran Ryu memimpin mereka, 5 legiun Surujiwa dari tangan yang melindungi bangsa dengan cepat berkumpul. Mereka melepaskan serangan habis-habisan di tanah. Para Surujiwa yang menyerang maju juga dengan cepat membangun formasi jiwa. Mereka kemudian menggunakan serangan kuat dari formasi jiwa mereka melawan Banteng Toti yang saleh. Masroh pada Banteng Toti yang saleh hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka masing-masing untuk melawan serangan, namun mereka tidak bisa membalas. Tiba-tiba mereka semua dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini bahkan setelah jiwa mereka yang terhubung terganggu. Jika tidak, Kekaisaran Starlo akan mengalami korban besar sekarang jika legiun Surujiwa Kekaisaran menggunakan serangan terkait mereka. Adipati Putih sangat suram sekarang. Penghalang perak ini belum pernah muncul di medan perang sebelumnya. Kekaisaran Starlo bukan satu-satunya yang memiliki kartu draft. Kekaisaran Ryu juga memiliki kartu draft. Itu
Ribuan tahun teknologi alat jiwa ini akhirnya ditunjukkan sekarang. Pratu Asuhan tidak bisa melindungi semua orang sendirian. Beberapa Mas Roh yang lebih lemah sudah mulai mati. Ini juga pertama kalinya Pratu Asuhan menghadapi situasi seperti ini. Dia meraung marah dan cahaya kuning yang memancar dari tubuhnya menjadi lebih dan lebih intens. Bagi yang lain, itu hanya penghalang perak, namun sebagai seorang limit dolo, ia sepenuhnya memahami bahwa cahaya perak ini memanfaatkan kekuatan spasial itu, tidak memanfaatkan kekuatan bulan. Sebagian besar serangan yang dilepaskan olehnya dan para Mas Roh lainnya tidak mengenai apapun jika tidak. Bahkan alat jiwa kelas 12 akan runtuh mengingat besarnya serangan mereka. Kekuatan spasial. Pratu Asuhan meraung dan tanduknya perlahan berubah perak. Di atasnya, bola cahaya perak yang mencolok perlahan muncul. Di sekeliling bola cahaya perak ini ada lingkaran hitam. Jelas itu adalah ruang yang telah dihancurkan. Ketika Kong Demi melihat ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Sayang sekali ia menemukannya begitu cepat. Sayang sekali jika tidak ada limit dolo yang bisa mengandalkan kekuatan spasial. Aku bisa membunuh lebih banyak Mas Roh menggunakan penghalang cahaya ilahi bulan perakku. Ketika Penatua Kong melambaikan tangannya, langit bersinar cerah. Penghalang perlahan menghilang sebelum Penatua Asuhan menyerang, namun serangan eksternal tidak berhenti. Penatua Kong tidak bermaksud menggunakan penghalang untuk menjebak semua orang. Dia hanya perlu membangun momentum. Balok-balok cahaya ditembakkan dari banteng Tot yang saleh. Naga emas raksasa menerjang ke langit. Cahaya yang tak dihitung jumlahnya meredup dan seluruh jiwa terdekat dari Legasi jiwa Kekaisaran Hiu tidak punya pilihan selain untuk meningkatkan penghalang pelindung dan menghentikan serangan mereka sementara. Itu adalah BB. Ia telah merilis wujud roh pelindung dari naga suci bercahayanya, dan juga kerang kura-kura yang tak dihitung jumlahnya mulai melesat membentuk perisai besar di langit yang menghalangi serangan yang akan datang. Banyak sinar cahaya juga dibiaskan. Permukaan cangkang kura-kura itu bersinar emas terang. Seekor ular raksasa bergerak di atasnya. Mata merah darahnya memelototi musuh-musuhnya, seolah-olah itu memilih siapa yang harus dimakan. Ya, itu adalah Princess Wanwu dari pertahanan abadi Susansi. Bola-bola cahaya meledak di langit secara akurat mencegat semua jenis serangan dalam radius 100 meter. Itu adalah pria yang benar-benar tersembunyi dalam baju besi tebal. Seluruh tubuhnya ditutupi semua jenis alat jiwa, termasuk tong yang menembakkan sinar jiwa. Sinar yang merusak ditembakkan di mana-mana. Semua serangan berat diblokir. Asal mula kehancuran, Heichaito juga telah bergerak. Seekor ular merah muda muncul di langit. Sebuah lingkaran emas redup mendukungnya dan menutupi beberapa Mas Roh yang lebih lemah. Tubuh emas tak terkalahkan dilepaskan oleh piton tendon. Itu adalah kelinci lunak setan liar Jiang Nanan. Suara seruling bergema di udara. 9 phoenix naik ke langit, semua berkedip dengan warna berbeda. Serangan apapun yang menyerang mereka langsung menembus mereka. Dimanapun mereka lewat, semua serangan menyimpang dari lintasan asli. Itu adalah Xiao Xiao Kuali Seruling Doulo. Seruling 9 phoenix. 12 saya berkibar. Malaikat besar turun dan lapisan cahaya suci muncul. Setiap kali itu berada di tubuh Mas Roh, mereka menawarkan cincin emas perlindungan. Itu adalah malaikat Doulo Yegui. Seekor naga raksasa berwarna merah muda terbuka di langit. Lingkaran merah muda menyebar di tubuhnya. Setiap serangan yang menyentuh lingkaran cahaya merah muda ini langsung dihancurkan. Itu adalah wujud roh pelindung dari naga rubi, dari Ruby Doulo dan QQ. Berkas cahaya pedang panjang melonjak dan bila sepanjang 100 meter muncul. Seorang anggota Legasi Jiwa Kekaisaran Hiu terbunuh oleh sinar pedang ini. Itu adalah fanatik pedang Doulo Cicua Cendan. Ia telah merilis pedang penghakimannya. Dan mereka datang dari Sekte Tang. Mereka adalah 8 Feng Hao Doulo saat ini dari Sekte Tang. Dalam 3 tahun mereka semua menjadi Feng Hao Doulo karena mereka berkultivasi tanpa lelah. Dan setelah mereka mengkonsumsi pil spiritual, mereka semua sangat kuat sekarang. Saat ini mereka adalah pilar Sekte Tang. Mereka juga wajah-wajah generasi muda Shrek. Namun 2 yang terkuat tidak ada di sini. Kalau tidak, jika semua 10 Feng Hao Doulo kuat ada di sini, kekuatan pamungkas Sekte Tang akan sepenuhnya ditunjukkan. Selain mereka, Feng Hao Doulo dari Akademi Shrek dan kota Starlo serta Kekaisaran Doling, bahkan Kekaisaran Tianhun semuanya menunjukkan kemampuan mereka juga. Mereka terbang ke segala arah dari punggung banteng Tot yang saleh. Sosok demi sosok memancarkan cahaya yang menyilaukan dari tubuh mereka. Mereka tidak hanya menentang serangan yang menembaki mereka, tetapi mereka bahkan melompat ke arah seluruh jiwa. Keuntungan terbesar yang dimiliki seluruh jiwa adalah alat jiwa yang sangat terhubung.
Selain itu adalah jarak. Jika mereka bisa menutup jarak, Masroh pasti tidak akan takut pada instruksi Jiwa, namun itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan dengan Feng Hao dulu di depan, banyak Masroh masih tewas karena serangan itu. 4.000 yang pergi dengan penatuasan semua elit di antara para Masroh. Mereka masing-masing harus memiliki setidaknya 5 cincin roh. Mereka yang memiliki kurang dari 7 cincin roh menggunakan alat jiwa tipe terbang. Beberapa dari 7 cincin roh ke atas juga melakukannya. Hanya mereka yang mahir terbang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk terbang di udara. Mengingat keadaan ini jatuh dari langit berarti kematian. Pertarungan di langit segera menjadi semakin kuat. Dari kota Starlo, meriam silang Ileizuge mengeluarkan suara dengan marah. Sinar cahaya terus-menerus ditembakkan pada saat yang sama. Gerbang kota di depan kota Starlo dibuka. Sosok raksasa mulai muncul di tembok kota. Mereka memanjat menggunakan kaki panjang secepat mungkin. Itu adalah Legion Jiwa Benteng kota Shrek. Setelah bertahun-tahun memperkuat, Legion Jiwa Benteng jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap benteng, segala medan, semuanya sekuat alat jiwa kelas 7. 3 instruksi jiwa mengendarai satu benteng. Sekarang, seluruh pasukan memiliki total 500 benteng yang bisa dikendarainya sendiri. Mereka berkoordinasi dengan meriam di tembok kota dan dengan cepat pergi keluar. Mereka menyerbu ke arah formasi jiwa di tanah. Tugas mereka adalah menghancurkan mereka. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana besar jika formasi jiwa dibiarkan dibangun sepenuhnya. Tidak hanya Legion Jiwa Benteng dilepaskan, tetapi Legion Jiwa Sekte Tang juga ikut bergabung. 300 sosok muncul di atas tembok kota. Alasan mengapa mereka tidak muncul di awal adalah karena mereka saat ini membentuk kekuatan pertempuran terbesar dari semua Legion Jiwa. Setelah 3 tahun pelatihan, kekuatan bertarung individu dari masing-masing jiwa di Legion Jiwa Sekte Tang telah sangat meningkat. Mereka semua dilengkapi dengan alat jiwa terbaik di Sekte Tang. Di Kekaisaran Starlo, Legion Jiwa Sekte Tang adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menantang 5 jiwa dari Kekaisaran Liu yang adalah tangan yang melindungi bangsa. Tentu saja ini merujuk pada Legion Jiwa peringkat binatang. Dibandingkan dengan Legion Jiwa Kekaisaran Liu, mereka masih jauh. Tentara biasa sudah tidak berguna di medan perang. Mereka hanya membantu formasi jiwa di sisi Kekaisaran Liu. Adapun di kota Starlo, prajurit biasa bertanggung jawab untuk memindahkan persediaan yang ada. Semua orang tahu bahwa pertarungan ini sangat penting untuk hasil akhir perang. Ini adalah penentu. Adipati Remo Putih terus memberikan perintah di atas tembok kota. Semua jenis alat jiwa menghujani api sebanyak mungkin. Pertarungan di 3 arah lainnya dari kota Starlo sudah dimulai. Namun pada saat ini Adipati Remo Putih hanya bisa menjaga di bagian depan. Itu arah yang paling penting. 3 arah lainnya lebih beragam. Hanya ada beberapa peluru gangguan stasioner dan penghalang pertahanan terkait yang digunakan di 3 arah. Di depan, banyak peluru gangguan stasioner digunakan untuk menjaga musuh mereka dari menggunakan alat jiwa yang terkait. Ini sebabnya kota Starlo di bagian depan juga tidak menggunakan alat jiwa terkaitnya sendiri. Adapun di 3 arah, mereka masih menggunakan pertahanan terkait. Adipati Remo Putih sedang bertaruh. Dia tidak punya pilihan. Dia memiliki terlalu sedikit kartu draft. Dia hanya bisa memilih untuk meletakkan semuanya di medan perang sekarang. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menang. Situasi di medan perang sangatlah tragis. Jusi sedang menonton dari belakang. Tentu saja dia tahu bahwa mereka semua berasal dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dia bahkan kini lebih berkonflik. Penting untuk mengetahui bahwa masih ada 2 orang lagi yang belum muncul di medan perang dengan peluru gangguan stasioner. Mereka mampu mengubah situasi seluruh perang jika keduanya benar-benar muncul. Ini adalah suatu keraguan di hatinya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.